ini saya sesuai dengan yang saya yakini ya, bahwa ternyata setiap penyakit itu ada obatnya. Betul. Kalau saya tidak salah itu adalah hadisnya Rasulullah ya. Kecuali penyakit tua. Halo Bunda, selamat datang di podcast Halo Bunda, persembahan spesial dari Generos, teman Bunda mendampingi tumbuh kembang si kecil. Wah, senang sekali nih saya Asasi bisa hadir kembali di hadapan Ayah Bunda dimanapun berada. Gimana kabarnya Ayah Bunda? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, seperti biasa dalam segmen Halo Bunda ini kita banyak banget nih ngebahas tentang tumbuh kembang anak dan tentunya dengan kesehatan keluarga. Kalau untuk kali ini, segmen ini kita akan ngebahas apa yuk kira-kira? Jadi kita akan ngebahas seputar herbal nih Ayah Bunda. Jarang banget kan nih podcast Halo Bunda nih kayaknya udah lama banget nih kita nggak ngebahas seputar herbal yang tentunya bisa berkaitan nih dengan suplemen herbal untuk anak yaitu Generos. Nah, kalau segmen kali ini di segmen 1 kita akan membahas tentang herbal untuk anak. Ya kira-kira kita bisa mungkin pertimbangkan herbal yang aman untuk anak itu seperti apa sih? Nah tentu saja saya nggak sendirian, saya sudah ditemani di sebelah saya nih ada Dr. Yanti Maharani, ahli herbal medik. Halo, Assalamualaikum dokter. Halo, Waalaikumsalam. Alhamdulillah, gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik Kak Asasi. Dokternya cantik ya. Mungkin boleh disapa dulu nih dokter, ayah bunda yang lagi nonton di rumah atau dimanapun nih. Halo Ayah Bunda, salam kenal. Saya Dr. Yanti Maharani, ahli herbal medik. Saya biasanya memberikan edukasi seputar penggunaan herbal untuk masyarakat Kak Asasi. Gitu. Nah, jadi pas banget ya nih nanti untuk ayah bunda yang mungkin ada yang masih skeptis kali ya dok ya dengan berkaitan dengan herbal, nggak percaya khasiatnya seperti itu. Mungkin kita akan bahas akan ini ya lebih ngobrol-ngobrol banyak lagi ya seputar herbal. Nah, dokter sebelum kita ngebahas herbal aman ya untuk anak ini, mungkin kita flashback dulu ya sedikit ya pada masa pandemi itu kan banyak banget ya keluarga, terutama mungkin keluarga saya juga ini yang setelah pemulihan dari COVID-19 itu pemulihannya ini pakai herbal gitu kan, mungkin tanaman herbal ataupun obat-obatan herbal, sehingga yang terjadi di pasaran tuh kayaknya banyak banget nih harga herbal yang mungkin biasanya murah gitu kan, akhirnya setinggi langit harganya gitu kan, tiba-tiba pada booming pengennya herbal karena mungkin obat-obatan kimia dirasa takut mempunyai efek samping atau sebagainya gitu kan. Nah dan juga selain harganya tinggi, akhirnya kan banyak karena harga tinggi itu kan pasti ada pemicunya ya, karena banyak dicari oleh orang nih, khususnya mungkin oleh keluarga Indonesia gitu yang percaya dengan herbal. Nah, aku mau nanya dulu nih pendapat dokter kalau misalnya berkaitan dengan itu, apakah sebenarnya keluarga Indonesia itu ya memang sudah mempercayai herbal sebagai penopang untuk kesehatan keluarga atau ya itu hanya booming semata, jadi kayak hanya ikut-ikut aja? Ya, kebetulan banget nih Kak Asasi. Saya tuh tadi pagi baru baca artikel bahwa ternyata penyihatan tradisional itu sudah diakui oleh dunia. Jadi PBB dan WHO memasukkan agenda membahas penyihatan tradisional untuk kesehatan itu di KTT. Ini untuk pertama kalinya. Itu artinya apa? Nggak cuma berbicara Indonesia ya, tapi kita seluruh dunia mengakui. Karena ternyata menurut studi 60% pengguna seluruh dunia itu menggunakan penyihatan tradisional. 60% ya? Jadi itulah kenapa masyarakat Indonesia mau tidak mau mengikuti arus semakin ke sini ya, herbal ini banyak diminati. Apalagi dengan adanya mungkin triggernya, prekursornya itu adalah ketika adanya pandemi. Kita semua dilanda kepanikan saat itu. Ketidakpastian ini obatnya apa, bahkan tentang penyakitnya aja belum jelas seperti apa. Di situ akhirnya kembali ke budaya bangsa Indonesia. Karena herbal ini ternyata selama 7 generasi bahkan lebih sudah digunakan oleh masyarakat Indonesia. Saya banyak membaca buku-buku literatur etnofarmasi ya, ternyata di setiap daerah itu punya keanekaragaman. Mereka menggunakan
produk-produk dari bahan-bahan alam yang mereka olah sendiri, dan itu sudah terbukti secara turun-temurun. Ya betul sih, memang jadi ada kepercayaan sih sebenarnya ya dok ya. Jadi keluarga Indonesia itu berarti sudah ada interest gitu ya untuk dengan pengobatan herbal itu sendiri. Betul, nah, Kak. Tapi kalau misalnya nih ada yang masih skeptis nih dok ya, kita kan nggak tahu, ada yang mungkin berpikir ya udahlah, takutnya ada efek samping, malah mungkin jadinya pengobatannya kan biasanya agak lama ya gitu kan. Nah kalau menurut dokter sendiri itu gimana? Nah itu, yang skeptis biasanya mereka yang belum tahu. Nah oleh karena itu saya sebagai dokter ahli herbal medik, saya men-challenge diri saya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dengan cara saya. Betul. Sebisa saya. Contohnya saya punya Instagram. Dan di Instagram itu saya banyak memberikan edukasi cara penggunaan herbal yang tepat. Kemudian khasiat-khasiat dari bahan-bahan alam itu apa saja, ya. Kemudian bagaimana mekanisme kerjanya. Nah, dari situ diharapkan ketika orang mengkaji ataupun melihat konten edukasi itu, kemudian akhirnya bisa masuk akal mereka. Oh iya ya, ternyata seperti itu. Karena jujur mungkin ya sejauh ini penggunaan herbal itu baru katanya-katanya. Iya, betul. Iya kan? Sedangkan dengar banyak seperti itu. Sekarang ilmu herbal medik aja itu sudah ada di kurikulum. Jadi saya mengikuti studi di Magister Herbal Medik Farmasi Universitas Indonesia, di mana bahan alami itu bisa dipelajari dan dibuktikan secara saintifik. Gitu, dan itu menariknya. Sehingga kalau saya mungkin lebih kepada menggunakannya di kalangan masyarakat sebagai edukator, sebagai praktisi. Mungkin ada yang menggunakan ilmu ini untuk ke industri, membuat olahan herbal baru dan sebagainya. Nah, kalau saya lebih memang dari tahun 2013 itu melakukan perjalanan namanya Herbal Journey. Herbal Journey ini saya lakukan dari mulai Aceh, Sumatera Selatan, kemudian Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat. Saya memberikan edukasi seputar khasiat dari tanaman obat. Harapannya apa? Agar masyarakat Indonesia itu mandiri. Untuk bisa menangani keluhan-keluhan yang sekiranya kita bisa lakukan sendiri di rumah gitu. Dan ternyata Masya Allah Kak Asasi, itu potensi masyarakat Indonesia terhadap bahan alami herbal luar biasa. Jadi berarti gini, ketika dokter nih sudah edukasi dari Aceh sampai bagian tengah Indonesia, bagian tengah nih ya gitu kan, apakah waktu pas pengalaman mengedukasi itu gimana sih, apakah ada orang yang kayak ya udah nih masih menyepelekan gitu kan, padahal aku tadi notice tuh maksudnya omongan dokter bahwa ya kita tuh bisa loh memanfaatkan herbal dengan tangan sendiri, jadi mungkin nggak tergantung dengan obat kimia itu tadi kan. Satu dulu ya yang saya mau garis bawahi, jadi ayah bunda sebetulnya kita tidak perlu kotak-kotakan. Ini obat kimia, ini obat herbal, dan istilahnya mana yang lebih unggul, ya kan, atau lebih baik. Sama halnya seperti misalkan ya bunda-bunda mungkin ya, ini adalah kelompok yang pro terhadap lahiran sesar, terhadap lahiran normal. Seperti itulah kurang lebih analoginya ya. Karena apa? Saya kebetulan dokter, saya belajar tentang ilmu kedokteran. Yang memang kalau ilmu kedokteran saya pelajari di kampus itu lebih ke condong pengobatan metode pengobatan barat. Ya. Sedangkan herbal ini lebih ke penggunaannya secara tradisional dan budaya bangsa kita sendiri. Betul. Yang sangat bertentangan kalau dilihat secara awam. Betul. Tapi ternyata ketika kita buktikan ya di dunia saintifik atau di dunia ilmiah, ini bisa mendukung loh. Sama-sama mendukung. Oleh karena itu sekarang kita galakkan yang namanya pengobatan integratif. Jadi yang ini menguatkan, di sini juga sama, bukan saling melemahkan. Gitu. Dan juga komplementer, saling melengkapi. Karena ada beberapa penyakit yang ketika kita belajar di kedokteran konvensional atau kedokteran barat, kita menyerah pada satu kondisi tertentu. Contoh, penyakit-penyakit kanker, betul ya Kak Sasi ya? Terus kemudian penyakit-penyakit di anak itu seperti radang otak dan sebagainya. Udah mau gimana lagi? Itu kayak ya terapi aja Bu, nanti pelan-pelan juga insya Allah anaknya sembuh. Kayak gitu, itu seperti kita tuh udah give up. Tapi ternyata ketika kita mengkomplementasikan, melengkapi
mengintegrasikan segala macam potensi ya, anugerah Tuhan ya kan, dari mulai tanaman itu kan ciptaan Tuhan yang luar biasa. Disitulah kita bisa menemukan, oh ternyata betul kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mungkin hadis atau di dalam hadis ya, bahwa di dalam surat pokoknya ini saya sesuai dengan yang saya yakini ya, bahwa ternyata setiap penyakit itu ada obatnya. Betul. Kalau saya tidak salah itu adalah hadisnya Rasulullah ya, kecuali penyakit tua. Oh iya, ya kan? Benar sih. Jadi itulah yang mendasari. Bener nggak sih itu? Karena ketika saya belajar kedokteran itu tuh masih kayak tanda tanya. Oh, ada obatnya kok? Ini kanker nggak ada obatnya. Terus ada penyakit-penyakit virus yang ya udah kalau nggak ada antivirusnya mau gimana? Oke. Seperti halnya COVID kemarin. Iya, betul. Jadi ternyata ketika kita tidak mengkotak-kotakan ini obat kimia, ini obat herbal, ya sebetulnya kita bisa menggunakannya secara bijak sesuai dengan keperluan kita. Benar. Karena karena Kak Asasi yang namanya obat herbal itu ada yang namanya bahan aktif. Dan betul. Itu juga terdiri dari senyawa kimia. Jadi kita nggak bisa mengelompokkan ini obat kimia, ini obat herbal. Nanti orang farmasi akan bilang, lah obat herbal itu juga ada zat kimianya. Jadi yang paling tepat mungkin ya, ini adalah obat konvensional yang biasa kita dapatkan melalui resepan dari dokter. Terus kemudian juga didapatkan mudah di apotek atau toko obat ya. Sedangkan obat herbal itu yang ingredientnya memang dari bahan alam. Ya, betul. Ya, sehingga ada memang yang kalau sudah dalam bentuk fitofarmaka atau zat aktif itu sudah setara dengan obat konvensional pun. Jadi bisa saling menggantikan atau melengkapi. Dan itu kembali dikonsultasikan kepada dokter yang merawat. Jadi kita tidak ada istilah, oh ini yang pro herbal dan ini yang pro kimia. Benar sih, karena ada beberapa yang memang mengotak-kotakan, aduh bisa nggak kalau misalnya dicampurkan gitu kan. Bagaimanapun juga tadi dokter udah bilang kan sebenarnya mungkin ada yang malah bisa istilahnya bekerja sama bekerja sama untuk ya bisa menyembuhkan suatu penyakit gitu. Nah, kita udah ngomongin herbal tadi, bagaimana tren herbal juga ya dok ya di Indonesia, dan alhamdulillah ternyata di Indonesia sendiri pun juga memang banyak ya udah orang-orang tuh udah mulai aware lagi nih dengan herbal, karena itu juga tergantung bukan tergantung ya, maksudnya itu juga karena faktor informasi yang saat ini mudah diakses ya. Betul. Jadi sebenarnya itu kan kayak apa ya, budayanya kita sendiri nggak sih dok? Tadi kan dokter udah bilang bahwa ya kita tuh emang obat tradisional. Kalau dulu kan pemerintah nggak toga tanaman obat keluarga ya gitu kan. Jadi mungkin kayak harus digaitin lagi, dikuatin lagi supaya ya tadi keluarga yang di Indonesia itu bisa tahu nih, bisa menyembuhkan dengan tanaman obat keluarga tadi ya. Tugas-tugasnya kita semua lah banyak itu. Ya, benar-benar. Untuk menyampaikan. Betul. Gitu, harus ada inisiatif juga ya. Sebetulnya intinya itu. Nah, kalau misalnya nih dok, tadi kan kita udah banyak ngomongin herbal. Kita akan berkaitan dengan namanya di podcast Halo Bunda itu kan akan menuju pada anak-anak nih ya gitu. Nah, kalau menurut dokter nih, apakah maksudnya gimana nih kalau misalnya anak-anak itu mengonsumsi herbal? Mungkin kan kebanyakan kayak dari lansia gitu kan, tapi jarang nih mungkin orang tua yang dengar bahwa apakah anak itu boleh mengonsumsi herbal, dan kira-kira dari usia berapa nih anak boleh mengonsumsi herbal? Iya, kebetulan nih Kak Asasi saya punya cerita. Saya punya pengalaman ketika saya terjun ke daerah gitu ya, tahun 2016 saat itu di Sumatera Selatan. Saya memberikan edukasi terus pemeriksaan gratis ya kepada masyarakat di daerah waktu itu yang jauh aksesnya ke rumah sakit, ke puskesmas gitu ya. Nah, waktu itu saya menemukan kasus anak kecil sekitar 8 tahun, tapi tumbuh kembangnya terhambat. Dia masih tidak bisa duduk, jangankan berdiri gitu, duduk juga masih dipangku sama ibunya. Terus saya tanya, kenapa Bu awalnya? Ternyata pada waktu kecil dia pernah demam, terus kejang. Jadi demam, dan mungkin terus-terusan simultan sehingga dia terganggu tuh tumbuh kembangnya ya, dan oleh dokter didiagnosis dia ada peradangan selaput otaknya yang mengakibatkan sekarang motoriknya terganggu, sensoriknya juga terganggu, sehingga dia kemana-mana harus dibantu oleh ibunya.
Terus juga sekolah tetap sekolah, tapi itu pun harus dipangku gitu. Terus kemudian di situ saya melihat bahwa Bismillah saya bilang ya, saya yakin segala penyakit ada obatnya. Ya. Saya berikan keyakinan itu ke ibunya, Bu. Tuhan itu menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini pasti ada manfaatnya. Kita harus belajar dari situ. Saya berikan fitoterapi ya, terapi dengan tumbuhan, tanaman obat yang sekiranya mudah didapatkan di lingkungan tempat tinggal ibu itu. Ibu tahu nggak rumput ini? Saya tunjukkan yang namanya rumput pegagan. Pegagan kalau bahasa Latinnya itu Centella asiatica ya Bunda. Ya, nah di situ ternyata banyak tuh pegagan dan itu sebetulnya kan rumput liar ya. Tapi seringkali tidak kita sadari, gitu. Dan saya berikan advice ke ibu itu, ibu tolong cari yang namanya pegagan. Ini rumputnya seperti ini. Terus kemudian ada temulawak juga, ya. Temulawak itu mudahlah didapatkan karena memang itu sudah terbukti secara empiris dan banyak digunakan oleh masyarakat juga. Jadi ibu itu udah biasa melihat si temulawak. Tapi kalau pegagan dia baru tahu kalau rumput ini ternyata buat obat dong gitu ya. Jadi ibu itu betul-betul yang wah ini sih semua ada di rumah saya katanya gitu ya. Itu obatnya Bu, insya Allah ya saya berikan keyakinan itu. Terus kemudian ada juga yang namanya meniran. Meniran untuk daya tahan tubuh juga ya kan. Terus ada kunyit juga saya berikan. Kemudian ada yang namanya rumput juga namanya rumput mutiara. Karena di situ daerah ya jauh dari kota ya yang satu-satunya yang bisa digunakan adalah rawnya, rumputnya. Ya. Terus ibu itu betul-betul semangat menemukan harapannya gitu ya dan melakukan apa yang saya sampaikan. Beliau merebus dari ramuan tadi yang saya sampaikan. Ibu masing-masing ibu nggak usah bingung, ambil semuanya satu genggam temulawak kurang lebih 1 jempol lah ya. Kemudian ibu rebus, ibu cuci dulu tentunya. Rebus kemudian ibu minumkan airnya ya ke anaknya. Sehari bikin 1 kali rebus jadi 3 gelas. Jadi ibu minumkan pagi, siang, sama malam. Dan ibu itu lakukan dong selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Saya kan selalu ke sana sekitar 1 bulan sekali, 2 bulan sekali. Saya melihat perubahannya luar biasa. Dan di situ juga saya betul-betul mendapatkan pengalaman buat saya sendiri ya. Sekaligus membuktikan bahwa wah ini pertolongan Allah luar biasa. Anak itu yang tadinya nggak bisa duduk, dia bisa duduk sendiri. Dan selama 6 bulan itu dia bisa berdiri. 1 tahun dia udah lari. Dan tanpa saya pegangin. Dan motoriknya daya dia ngobrol segala macam juga udah mulai. Gitu loh. Tadinya nggak bisa ngomong sama sekali. Itu artinya apa? Ternyata otak manusia yang menurut ilmu saya pelajari selama kuliah itu susah loh berkembangnya kalau udah rusak. Iya betul ya. Apalagi peradangan ya. Pertumbuhan sel-sel otak itu betul-betul kalau udah rusak nggak bisa balik lagi. Menurut yang saya pelajari. Tapi ternyata ketika obat dari bahan alam yang merupakan pertolongan Tuhan yang luar biasa ini bisa membantu regenerasi sel-sel otak. Dengan waktu yang luar biasa cepatnya. Kalau buat saya, dengan waktu 1 tahun dia bisa jalan, dia bisa lari, itu kurang gimana cepatnya gitu. Benar-benar, apalagi bahan alami ya. Jadi bahan alami. Dan itu juga dalam proses yang masih konvensional, yang masih sangat sederhana gitu kan. Kita racik sendiri, minum, ya kan. Apalagi kalau sudah diolah dengan bahan yang ekstrak. Yang saya tahu di ilmu farmasi, bahwa ketika bahan aktifnya sudah diekstrak itu kekuatannya juga berlipat. Gitu Kak. Betul ya. Jadi itu pengalaman yang sangat seru. Saya juga sampai bengong dengerinnya kayak ternyata ya bahan-bahan herbal ikhtiarnya juga dari orang tuanya juga bisa bikin anak itu akhirnya sembuh juga ya Dok ya. Itu ketelatenan orang tua sih. Dan itu membuktikan bahwa herbal ini bisa loh digunakan pada anak-anak dan ternyata ada herbal-herbal yang menurut jurnal penelitian sudah terbukti ya bisa meregenerasi sel-sel otak anak.
gitu loh. Sehingga kita sebagai orang tua apa salahnya memberikan? Iya, benar. Kita mau berikan apa ke anak selain nutrisi terbaik, ya kan? Suplementasi yang baik, makanan yang baik gitu kan. Itu investasi jangka panjang. Betul sih tadi ya, Bunda. Aku notice aja sama pegagan itu sih tadi yang benar-benar ternyata bisa kalau misalnya memang ditelatenin ya. Pegagan temulawak itu. Pegagan temulawak itu benar-benar yang bisa apa ya? Bahannya bisa mudah didapat gitu kan, dengan ikhtiar juga, yang penting dengan ikhtiar lalu bisa menyembuhkan anak tadi ya dok ya. Iya, berita itu sempat viral kayaknya di TV-TV nanti deh coba aku juga pengen tahu lebih banyak, pengen aku saya cari tunjukin deh. ya videonya ya. Saya sempat banget. merekam Boleh banget, dia bisa jalan gitu. Saya sekarang udah nggak kesana lagi, saya tidak tahu kabar terkini. Iya sih, nggak apa-apa, nanti dokter bisa lebih banyak sharing nih sama aku. Nah tadi kalau misalnya dokter udah nyebutin nih salah satu pegagan yang tadi bisa membantu anak, pegagan temulawak ya dok ya, bisa membantu anak itu yang tadinya terkena radang otak, yang nggak bisa duduk, terus habis itu apalagi jalan juga susah, akhirnya dalam perkembangan dengan telatennya juga bisa berjalan dan akhirnya duduk. Nah kira-kira ada pengaruh kandungan herbal lain nggak sih dok, yang khususnya ini termasuk untuk imunitas anak? Iya, gitu. Untuk imunitas nih ya pada anak, jadi pada dasarnya itu anak itu memiliki kemampuan untuk daya tahan tubuhnya sendiri. Cuman untuk menstimulasi agar sel-sel pertahanan tubuhnya selalu aktif, itu bisa loh menggunakan bahan-bahan dari zat aktif tanaman, obat ya. Di antaranya ada bahan dari tumbuhan yang memiliki bioaktif sebagai antibakteri, antivirus. Kemudian juga dia meningkatkan daya tahan tubuh si anak itu, sehingga ketika ada zat asing dari luar tubuhnya, entah itu bakteri, virus, jamur, nah dia lebih siap dalam menjaga daya tahan tubuhnya, gitu Kak. Jadi itu bisa jadikan tameng kita sebagai ayah bunda ya untuk konsumsi harian anak. Yang tadi diantaranya adalah temulawak. Temulawak itu dia memiliki zat yang namanya kurkumin. Ya, betul. Kurkumin itu menurut penelitian jurnal-jurnal ilmiah ternyata memiliki sifat aktivitas antibakteri. Kemudian juga yang paling penting dia meningkatkan fungsi hati. Hati itu kan fungsinya untuk detoksifikasi, ya kan, sehingga mengeluarkan racun-racun dalam tubuh yang tidak sadari ya. Terus kemudian juga menghadang yang namanya radikal bebas. Radikal bebas itu kita tidak pernah tahu datangnya apalagi dari mana. Sekarang ya dok ya, polusi udara. Saya kemarin terakhir berita itu 15 kali lipat parah di banget. atas ambang batas. Betul. Wow. Dan ayah muda harus tahu bahwa radikal bebas yang kita sering dengar ya, kata radikal bebas itu kayaknya tidak nyata. Gitu, artinya kasat mata gitu. Tapi ternyata kalau lihat itu loh, salah satu pencetusnya adalah polusi udara. Polusi udara itu kita tidak pernah sadari. Di dalam udara itu ada apa sih? Ya, kalau ternyata tercemar, ternyata kandung logamnya sangat tinggi. Kebayang logam masuk ke dalam tubuh kita, ya kan kita punya sistem pertahanan tubuh, ya. Sistem pertahanan tubuh kita yang akan melaporkan alarm, mengirim alarm ke tubuh kita untuk hati-hati, waspada nih. Contoh nih alarmnya. Iritasi, merah-merah, gatal-gatal, bersin, batuk. Batuk itu kita jangan keluhkan batuknya. Tapi kenapa bisa batuk? Otomatis ada zat asing yang masuk ke dalam hidung kita, kemudian di situ menyerang pertahanan tubuh, sehingga pertahanan tubuh mengirimkan tentara-tentara, sel-sel untuk mempertahankan tubuh kita biar tetap dalam keadaan yang homeostatis atau seimbang. Ya, sehingga itulah timbul yang namanya peradangan. Nah, banyak herbal yang bisa berkhasiat sebagai anti peradangan. Nah, itu ayah bunda yang perlu mungkin diketahui ya. Jadi jangan fokus kepada ini obatnya apa sih gitu. Tapi itu dia, ketahui mekanismenya sehingga kita tahu nih mensiasati, oh berarti saya bisa nih memberikan herbal-herbal yang berhasil sebagai anti peradangan. Nah, salah satu temulawak itu anti peradangannya luar biasa, selain antibakteri. Terus Centella asiatica atau pegagan juga memiliki khasiat anti peradangan, terutama di peradangan di otak. Jadi menurut jurnal penelitian, dia bisa meregenerasi sel-sel otak ya, karena dia memiliki kandungan dari asiatic acid.
Oke. Dan saya juga baca juga tuh jurnal-jurnal di luar sana bahwa banyak penelitiannya digunakan kepada siswa-siswa sekolah gitu ya. Terus kemudian mereka diberikan itu suplemen pegagan, kemudian dibandingkan lagi setelah makan suplemen itu dan ternyata hasil studinya meningkat. Selain buat anak-anak juga bagus untuk lansia karena dia mencegah Alzheimer atau pikun, terus juga mencegah keterbatasan pada gerakan lansia ya, yang mungkin pada lansia kan ada kelemahan otot yang tadinya biasa jalan aktif terus melemah terus kemudian nggak bisa jalan, dan ternyata itu sangat baik sekali. Dan pasien pasca stroke. Ini saya juga mau cerita lagi nih. Tapi ini bukan pada anak ya penelitiannya. Jadi penelitian disertasi dosen saya, Dr. Abdul Ghaufir di UGM, dia meneliti pegagan dengan kunyit. Nah, kunyit ini sama kurang lebihnya sama temulawak karena dia memiliki kurkumin yang tinggi. Ternyata setelah penelitian ini udah uji klinis ya, artinya pengujian dilakukan kepada manusia ke asasi. Jadi saya inikan dulu ya bahwa uji pada bahan herbal itu terbagi jadi 3. Uji skala laboratorium ya, kemudian uji pada hewan coba atau preklinis, dan yang ketiga adalah uji klinis. Nah, uji klinis adalah pengujian yang paling tinggi, kevaliditasnya itu lebih tinggi gitu sehingga bisa kita terima gitu ya. Dan ketika si 2 komposisi pegagan dan kunyit itu digunakan kepada pasien pasca stroke, ternyata membaik ya fungsi motoriknya, si sensoriknya. Jadi itu bisa menguatkan kita bahwa herbal ini bisa loh kita gunakan untuk memperbaiki ya recovery ya. Terapi post trauma penyakit ketika rehabilitatif ya. Fungsinya ke rehabilitatif selain misalkan tadi ke fungsi pencegahan, preventif kita untuk anak ya. Ternyata seperti itu, ke orang tua aja yang otaknya istilahnya udah banyak sekali gangguan atau kerusakan itu bisa diperbaiki. Apalagi anak-anak yang dia itu masih sangat terbuka kesempatan untuk berkembangnya sangat besar gitu ya. Betul. Dan kapasitas volume anaknya juga masih sangat besar sekali peluangnya. Sehingga kita nih sebagai orang tua, yuk kita dukung pertumbuhan, perkembangan anak semaksimal mungkin. Karena saya seorang dokter ahli herbal medik, saya tahu bagaimana potensi herbal, ayo gunakan gitu. Jadi memang nggak skeptis juga ya dok ya dengan yang lainnya bahwa herbal itu juga bagus juga loh untuk anak. Nah tadi kan udah disebutin ya ayah bunda ya bahwa pegagan itu juga bagus nih untuk meningkatkan daya ingat juga, untuk studi juga banyak banget manfaat dan khasiatnya juga untuk anak-anak. Nah pegagan itu juga yang perlu ayah bunda tahu terkandung dalam generos juga nih. Jadi ayah bunda generos itu juga terdiri dari pegagan, temulawak, ikan sidat, mengkudu, dan madu hutan. Dan tadi udah dinotis sama dokternya juga bahwa temulawak dan pegagan itu juga sangat bagus untuk meningkatkan daya ingat, dan tentunya bagus banget nih untuk kalau misalnya anak ayah bunda ini mau nambah cerdas di sekolah ya, kayak gitu kan banyak banget nih untuk menambah fokus juga untuk anak-anak di sekolah. Dan untuk ayah bunda yang mau tahu tentang Generos lebih lanjut, boleh banget nih ya konsultasikan di media sosial Generos yang ada di bawah ini. Oke dok, nih terakhir ya, tadi kita udah banyak banget membahas tentang herbal untuk anak, khasiatnya juga, dan tentunya untuk imunitas tubuh. Nah mungkin kita boleh dong kasih tips nih buat ayah bunda, kira-kira bagaimana sih kita memilih herbal aman untuk anak? Oke, untuk ayah bunda ya yang sekarang mungkin sudah mulai terbuka bahwa ternyata bahan herbal ini sangat berpotensi sekali untuk meningkatkan potensi anak ya kan. Yang pertama, lihat ada izin edarnya dari produk tersebut. Itu deh yang pertama ya, untuk melindungi kita bisa memilih produk yang benar ya. Ada izin edar BPOM-nya ya. Kemudian yang kedua, bagus-bagus ada sertifikat halalnya juga ya. Kemudian ketahui cara penggunaannya yang benar. Jangan hanya berdasarkan feeling. Ini kayaknya 1 sendok kayaknya 1 sendok gitu kan, tidak sesuai dengan aturan pakai berarti ya. Gitu.
Sama dalam penggunaannya, misalkan kita menggunakan bahan raw-nya, kita juga harus ketahui ini aturannya berapa dok untuk menggunakan temulawak. Kita gunakan berapa dok kalau misalkan kita gunakan daun pegagannya langsung gitu. Jadi harus ketahui, pelajari. Banyak artikel penelitian yang terpercaya. Jangan hanya mengandalkan artikel-artikel di website yang belum ada reputasinya gitu untuk menyampaikan itu, sehingga itu perlu waspada. Banyak sekarang edukasi-edukasi dari dokter yang memberikan pengetahuan seputar manfaat dari bahan herbal tersebut ya. Kemudian selanjutnya adalah tipsnya setelah kita tahu cara penggunaannya, kemudian ketahui ingredients-nya. Ya. Betul. Apa sih yang mau kita dapatkan dari situ? Kemudian khasiatnya seperti apa? Terus kemudian ketika kita mau menggunakan, lihat reaksinya terhadap anak, karena ada beberapa anak yang sensitif ya, sehingga kita lebih aware lagi kalau misalkan ditinjau, oh ternyata kok ada alergi dalam pemakaian, harus seperti apa ya, jangan panik, kita coba evaluasi lagi nih dalam penggunaannya, apakah cara pemakaian sudah benar, kemudian juga efeknya terhadap anak seperti apa gitu ya. Terus kemudian jangan percaya katanya-katanya. Benar sih, ya kan? Banyak banget ya. Karena banyak yang tanya konsul ke saya di Instagram DM, kemudian di TikTok gitu. Dok, saya menggunakan daun ini kok jadi reaksinya seperti itu, misalkan ya. Terus kemudian mungkin ibu itu membaca di sosial media, dia kan selentingan gitu, coba ramuan ini kan clickbait tuh, gunakan ini agar khasiatnya seperti ini, terus ternyata nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu harus hati-hati ya, Bang Bunda. Sekarang pastikan informasi yang didapatkan itu tepat berdasarkan sumber yang terpercaya. Oke, itu Ayah Bunda ya tipsnya dari Dokter Yanti tadi, banyak banget. Yang penting itu berarti kan udah dapat izin edar ya dok ya. Terus juga tersertifikasi halal, dan tentunya lebih fokus khasiat apa nih yang ingin dicari dan yang didapatkan oleh Ayah Bunda. Nah tadi juga dokter membahas nih kalau misalnya kita takutnya walaupun bahan herbal gitu kan, kalau kita coba-coba, kita hanya katanya gitu kan akan menimbulkan efek samping. Nah kalau misalnya udah kayak gitu gimana nih dok? Nah kita akan membahas itu ya dok ya. Nanti di segmen kedua kita akan ngebahas lagi perihal tentang terapi herbal untuk imun booster keluarga. Dan di situ kita juga akan ngebahas seputar efek samping dan detoksifikasi ya nanti tentang herbal. Dan tentunya kalau Ayah Bunda kepo wajib banget nonton segmen kedua ya. Nanti kita akan bertemu lagi nih di sana. Tetap di podcast Halo Bunda, ruang informasi keluarga sehat.